Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita bersama. Baik, kembali lagi bersama kami Lana Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita semuanya. Ini kabar gembira ya untuk kita bagi guru honorer yang akan diangkat menjadi P3K tahun 2021 nanti. Apakah syarat dan mekanismenya? Silakan simak video ini sampai selesai teman-teman. Ini ada gambaran umumnya. Pengangkatan 1 juta guru honorer ya. Mendikbud Nadiem Makarim menyebut Kemendikbud menyiapkan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja hingga 1 juta pada tahun 2021 nanti teman-teman. Pengangkatan tersebut akan dimulai pada 2021 dengan mekanisme seleksi yang berkeadilan. Pada tahun 2021 merupakan tahun pertama kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi P3K dengan seleksi yang adil, transparan. Ini perkataan dari Mendikbud Nadiem Makarim. Ini sudah resmi ya teman-teman yang disampaikan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim, baik itu melalui Facebook, Instagram, Twitter maupun di YouTube. Ini dikutip dari Tribun Manado Qaid ketika Nadiem Makarim itu ke Manado waktu itu. Kabar gembira untuk para guru honorer. Mendikbud Nadiem Makarim akan memberikan ada sekira 1 juta formasi untuk guru honorer diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai 1 juta formasi, kata Nadiem Makarim saat berkunjung ke Rote, Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 11 November 2020. Nadiem menambahkan pihaknya juga akan memprioritaskan guru honorer yang masih menerima gaji di bawah standar teman-teman. Jadi intinya teman-teman, dibukanya P3K bagi yang memenuhi syarat dan juga nanti ada pengangkatan juga bagi guru honorer yang di bawah UMR gajinya ya. Kemudian menurutnya ia akan fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji 200.000 meskipun mereka layak mendapat gaji setara UMR. Meski demikian, kata Nadiem, tak serta-merta setiap guru honorer yang berada di daerah 3T lantas langsung diangkat menjadi P3K. Nadiem mengatakan mereka tetap harus mengikuti tahap seleksi terlebih dahulu. Program pengangkatan ini pun kata dia baru akan dimulai pada tahun 2021 nanti. Pada tahun 2021 ini tahun pertama kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi P3K dengan seleksi yang adil dan transparan. Nadiem berharap melalui program ini dapat menjadi kesempatan bagi para guru honorer di daerah-daerah untuk bisa mengabdi sebagai P3K. Lebih lanjut, Nadiem mengatakan formasi P3K ini dari daerah, namun permasalahannya saat ini masih terdapat kendala di daerah. Apa saja kendalanya nanti kita akan simak. Itu karena pemerintah daerah Pemda baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi ya teman-teman. Sedangkan yang diminta kebutuhannya lebih dari itu, kata Nadiem. Maka dari itu kami minta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya sampaikan berapa kebutuhannya. Jadi pemerintah daerah masih menyiapkan 200.000 formasi, sedangkan Nadiem mengatakan ada 1 juta formasi. Maka dari itu diharapkan kepala sekolah juga mendorong kepala dinasnya untuk menambah formasi. Nah, inilah syarat guru honorer diangkat jadi P3K tahun 2021. Jadi bagi teman-teman agar dapat lolos seleksi sebagai P3K tahun 2021, tentu teman-teman harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Apa sajakah itu? Yang pertama, setiap persyaratan akan mengacu pada jenis jabatan yang dituju, seperti guru ya teman-teman. Jadi mengacu pada syarat P3K tahun 2019 kemarin,
Ini syarat pendaftaran P3K. Yang pertama, dia merupakan tenaga honorer K2. Jadi teman-teman yang sudah sebagai status tenaga honorer K2 silakan untuk mendaftar. Dan juga ini kan berpedoman pada tahun 2019. Mudah-mudahan untuk tahun 2021 semoga guru honorer yang terdaftar di Dapodik bisa mengikuti P3K ini. Mudah-mudahan ya, amin amin ya robbal alamin. Kemudian dia maksimal berumur 59 tahun per 1 April 2020. Selanjutnya pendidikannya tentu dia S1. Kemudian program studi atau jurusan tentu harus relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan di kurikulum ya. Kemudian menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri, kabupaten, kota, provinsi suatu sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Kemudian aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka dan dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas. Selanjutnya teman-teman, pada surat dicantumkan informasi berikut ya. Tentu harus ada NPTK atau NIK ya. Kalau tidak ada NPTK gimana teman-teman? Yang penting intinya dia sudah berstatus K2 ya. Yaitu dia berstatus guru honorer K2. Tetapi kalau seandainya dia punya NPTK apakah bisa daftar? Kita tunggu informasi berikut nanti ya. Kemudian nama, tempat tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran ya. Mata pelajaran maksudnya guru yang diajarkannya apa gitu. Kemudian kabupaten, kota, provinsi. Selanjutnya, bagaimana tahapan pendaftaran P3K tahun 2021? Jadi belum dirilis ya teman-teman secara resmi. Namun kita bisa berpedoman pada alur pendaftaran P3K tahun 2019 kemarin. Yang pertama, pembuatan akun melalui laman JASN BKN Go.id. Yang kedua, pelamar memilih menu P3K atau yang ini namanya ssp3k@bkn@go.id. Yang ketiga, melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu nama peserta ujian K2, kemudian tanggal lahir, nomor induk atau NIK, nomor KK, NIK kepala keluarga, kemudian alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Kemudian pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB, maksimal 200 KB. Ini formatnya JPEG atau JPEG. Yang keempat, dia mencetak kartu formasi akun setelah semua data terisi. Baik teman-teman, yang kelima, melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar. Yang keenam, melengkapi data yang diperlukan. Ini foto diri sambil megang KTP dan kartu informasi akun, memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan, melengkapi biodata, mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai yang diisyaratkan instansi. Yang kelima, yang selanjutnya memeriksa data yang sudah diisi pada form resume. Selanjutnya, mencetak kartu pendaftaran. Yang ketujuh, menunggu tim verifikator untuk meriksa berkas dokumen yang sudah diupload atau dikirim. Yang kedelapan, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya. Yang kesembilan, panitia seleksi P3K di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar. Untuk itu sambil kita menunggu pengumuman pendaftaran P3K tahun 2021, alangkah baiknya kita termasuk teman-teman semuanya menyiapkan bahan kita ini sebagai nanti sasaran yang dibutuhkan supaya tidak tergesa-gesa dalam melengkapi bahan-bahan yang diperlukan nanti di pendaftaran P3K tahun 2021 nanti. Baik, itu saja informasinya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna, sangat bermanfaat kali untuk kita semuanya. Sebagai guru honorer baik yang berstatus K2 maupun nanti mudah-mudahan dikabulkan
juga termasuk teman-teman guru honorer yang lama mengabdi di sekolahnya masing-masing. Supaya mudah-mudahan bisa juga mendaftar di P3K tahun 2021 nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itulah wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.